Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarno dengan NIM B1C024030 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum acara 3. Baik, di sini langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada mikromorfologi bakteri. Jadi mikromorfologi bakteri yang didapat oleh kelompok saya itu kelompok 4 itu merupakan berwarna merah yang mengindikasikan bahwa bakteri itu memiliki gram negatif. Terus di sini ada beberapa perbedaan utama dari gram positif dan gram negatif. Jadi yang pertama itu gram positif, dinding selnya tebal, terus ada peptidol gigan dan lapisan yang tebal sekitar 90% di dinding sel. Terus membran luar tidak ada, hanya memiliki satu membran plasma di bagian dalam. Terus asam teikat ada molekul yang menempel di peptidol gigan. Terus ada kandungan lipidnya rendah dan hasil pewarnaan gramnya itu berwarna ungu atau biru violet. Sedangkan yang bakteri gram negatif, dinding selnya itu tipis, peptidol gigannya itu lapisannya sangat tipis dan terletak pada 2 membran. Terus untuk membran luarnya itu terdiri dari lipid, protein, lipogliserida atau LPS. Terus asam teikatnya tidak ada, kandungan lipidnya itu tinggi karena adanya membran luar. Terus hasil pewarnaannya itu warna merah muda atau pink. Terus di sini ada pengamatan HIFA. Jadi pada gambar 1.2 itu pengamatan mikroskopis HIFA diidentifikasi sebagai fitur filamen yang panjang, tipis, bercabang, dan bening transparan. Dan biasanya kalau yang spora itu terlihat sebagai struktur kecil berbentuk bulat dengan warna yang lebih gelap atau pekat yang tersebar di sekitar HIFA. Dan secara makroskopis, kumpulan HIFA akan membentuk miselium yang terlihat karena anyaman atau jaring benang yang pada substrat atau permukaan media. Dan biasanya yang spora itu makroskopisnya itu umumnya terlihat sebagai bubuk atau memberikan warna tertentu pada koloni jamur. Mengenai fungsinya, HIFA itu memiliki peran ganda. Yang pertama itu penyerap nutrisi dan yang kedua itu komponen struktur utama dari tubuh jamur. Dan sebaliknya spora itu sangat penting untuk reproduksi, penyebaran, dan memastikan keberlangsungan hidup jamur yang beragam di kondisi lingkungan. Terus ada makromorfologi dan mikromorfologi yeast, actino, alga, dan protozoa. Yang pertama itu yeast. Secara makromorfologi, koloni khamir yeast umumnya tampak lunak, lembab, mengkilap, dan berkonsistensi seperti krim dengan warna krem hingga putih. Dilihat secara mikromorfologi, sel yeast ini berukuran sekitar 5 sampai 10 mikromili, berbentuk oval dan bulat. Terus ada Actinomycetes, memiliki karakteristik unik yang sering membingungkan karena memiliki ciri bakteri yang menyerupai jamur. Terus untuk ukuran tubuhnya itu biasanya diameter 0,5 sampai 1,0 mikromili. Dan beberapa genus penting seperti Streptomyces dikenal karena membentuk spora di ujung filamen. Terus ada algae. Algae itu sangat beragam morfologinya. Secara makromorfologi, mereka mudah dikenali pigmennya dan sering berwarna hijau, biru, hijau, coklat, dan filamen ini berstruktur lebih besar menyerupai tanaman air. Secara mikromorfologi, semua algae itu memiliki kloroplas untuk fotosintesis dan bervariasi dari uniselular bulat, filamen bersemen, hingga sel kompleks dengan dinding sel yang unik. Terus yang D ada protozoa. Itu protozoa adalah eukariot uniselular yang bersifat heterotrof dan dikenal sebagai motilitas. Dikenal karena motilitasnya. Secara makromorfologi, mereka umumnya tidak membentuk koloni yang terlihat jelas seperti jamur atau bakteri media sehingga karakternya itu sulit diamati.
Namun, secara mikromorfologi, mereka dicirikan oleh sel eukariotik berukuran besar, mulai dari 10 mili hingga 20 ml. Klasifikasinya, mereka sering didasarkan pada organel gerak, yaitu Pseudopodea, Cilia, Flagella. Mereka juga dapat membentuk kista sebagai mekanisme bertahan hidup. Terus ada oksidase dan katalase. Jadi gambar 1.3 ini merupakan gambar oksidase. Jadi UDI mendeteksi enzim sitokrom C oksidase menggunakan reagen TMPD. Hasil positif digunakan dengan perubahan warna ungu atau biru tua dalam 10-30 detik, sedangkan negatif tidak ada perubahan warna. Dan uji ini membedakan Pseudomonas dan Enterobacteriaceae negatif. Terus gambar 1.4 itu gambar yang digunakan untuk mengidentifikasi katalase mengeluarkan H2O2 pada menjadi air dan oksigen. Gelembung gas cepat dan kuat, sedangkan hasil negatif tidak menunjukkan gelembung. Uji ini membedakan Staphylococcus positif dan Streptococcus negatif. Dan ini ada beberapa daftar pustaka dari yang saya gunakan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.